ada ibadah yang amalannya atau pahalanya itu bisa setara dengan 83 tahun kita beribadah. Apa aja? Yuk simak kultum berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Kiai Haji Dadi Mutada MAG, MAMA, serta Ibu Sri Jalilah MAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Ustadz Al-Mutada. Yang terhormat kepada Dewan Juru serta mentor Pesantren Ustadz Al-Mutada, serta tak lupa teman-teman santri Pesantren Ustadz Al-Mutada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menyaksikan kultum singkat terkait malam Lailatul Qadar. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, khususnya para muslimah, pernah tidak dari kalian merasa galau ketika Ramadan sudah masuk 10 hari terakhir? Ketika kita sedang semangatnya ibadah, tiba-tiba datang tamu bulanan. Rasanya pasti ada sedikit sedih karena merasa tidak dapat mengejar amalan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, betul tidak? Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan kultum dengan judul Amalan Wanita Haid di Malam Lailatul Qadar. Kita akan membahas bagaimana seorang wanita yang sedang haid tetap bisa meraih kemuliaan di malam Lailatul Qadar, meskipun ia berhalangan untuk sholat dan untuk puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 berfirman yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara hak dan yang batil. Ayat ini menegaskan bahwa turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah momen yang sangat istimewa. Lalu, kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah mengajarkan kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir Ramadan, yaitu terutama di malam-malam ganjil seperti tanggal 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Dan amalan yang kita dapatkan ketika malam Lailatul Qadar itu setara dengan amalan kita saat beribadah selama 83 tahun. Nah, meskipun kita sedang haid di saat malam Lailatul Qadar, kita tetap bisa beribadah dengan cara lain untuk mendapatkan kemuliaan di malam itu. Apa saja? Yang pertama, kita bisa zikir dan doa. Teman-teman, jangan remehkan zikir dan doa, karena Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau Maha mencintai pemaaf, maka maafkanlah aku. Baca doa tersebut sebanyak-banyaknya agar kita bisa mendapatkan amalan-amalan lain di bulan Ramadan ini. Selain itu, ada beberapa doa yang bisa teman-teman amalkan, yaitu yang kedua, mendengarkan dan merenungkan Al-Quran. Meskipun kita tidak bisa menyentuh mushaf secara langsung, kita tetap bisa mendengarkan bacaan Al-Quran melalui audio atau aplikasi. Kita bisa merenungkan makna dari surat yang terkandung di dalam Al-Quran, dan begitu kita bisa mendapatkan pahalanya meskipun kita tidak sedang membaca Al-Quran. Yang ketiga, bersedekah dan berbuat kebaikan. Jadi teman-teman, malam Lailatul Qadar adalah malam atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi manfaatkan momen itu untuk berbagi kebaikan ke sesama. Seperti bisa berbagi takjil dengan orang yang berpuasa, atau berbagi makanan dengan sesama. Selain itu, tidak hanya ke manusia saja, tapi kita bisa berbagi juga ke hewan. Seperti kalau kita ketemu kucing di jalan, kita kasih makan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah perbaiki niat dan hati. Terkadang yang paling penting itu bukan hanya sekedar ibadah fisik, tapi juga kondisi hati kita. Nah, malam Lailatul Qadar ini adalah waktu yang baik untuk musahabah atau introspeksi diri untuk memperbaiki niat. Yuk kita manfaatkan malam Lailatul Qadar ini, malam-malam yang penuh berkah ini,
mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri untuk kedepannya. Jadi teman-teman muslimah, jangan khawatir atau jangan sedih ketika haid di malam-malam akhir bulan Ramadan. Jangan khawatir tidak bisa mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena ada beberapa amalan yang bisa teman-teman lakukan di malam-malam terakhir di bulan Ramadan agar tetap mendapatkan pahala yang setara dengan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa. Yang pertama, teman-teman bisa zikir dan berbanyak doa. Yang kedua, teman-teman bisa mendengarkan dan memaknai dari isi Al-Quran tersebut, bisa lewat audio atau lewat aplikasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, teman-teman bisa memperbanyak rasa berbagi, bisa berbagi ke sesama manusia atau berbagi ke hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menata hati kembali, menata niat kembali agar bisa memperbaiki diri di kemudian hari dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.